Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ghaiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia, yang kita hormati Bapak Jumio sekeluarga besar, yang kita hormati Bapak Supratno almarhum sekeluarga besar, calon kedua mempelai Adinda Yusila dan Harican Saputra, Bapak Kepala Desa Tugurejo beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam, Khatib Bilal Gharim yang saya hormati, membersamai acara bahagia malam ini. Di tengah-tengah kita ada Pak Edward Syamsi, beliau anggota DPRD Provinsi Dapil Kebayang sekaligus anggota DPRD terpilih. Ada Bu Dwi dan Mas Eko, anggota DPRD Kabupaten Kepahyang yang terpilih dan sebentar lagi akan dilantik. Tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah senandung salawat beberapa lagu dari Hadroh Wali Songo sudah menghibur kita. Insya Allah semuanya itu akan mendatangkan samaan bagi kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kalimat yang singkat Allah ingatkan kita, fazkuruni azkurkum. Dua patah kata ini artinya jelas, maknanya tegas. Ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Mengapa demikian? Karena cenderung sifat kita manusia ini mudah lupa diri. Kayo dikit sombong, mentang-mentang sarjana apalagi alumni luar negeri sudah tidak ingat orang kecil galau orang di muka bumi Allah ini. Mentang-mentang sudah punya jabatan, kita ini dipandang rakyat jelata yang tidak berguna. Apalagi orang miskin yang tidak sholat, tambah belangsak hidupnya. Nah maka Allah ingatkan, fazkuruni azkarkum. Bersyukur, waskuruni wala takurun. Ingat kepadaku, aku ingat kepadaku. Bersyukur, jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jumio mengajak kita berkumpul di sini menjelang akad nikah putri beliau Yusila besok pagi, dengan harapan bukan saja lancar prosesinya, tapi Yusila dengan Harican ini nanti mampu membina rumah tangganya dunia hingga akhirat. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 3 catatan emas. Kalau di Kota Bengkulu ketiga-tiganya pakai akte nih Pak. Yang pertama yang harus dicatat dengan tinta emas itu hari kelahiran. Sungguh bahagia. Maka beberapa orang tertentu
di setiap hari lahirnya diperingati dengan hari ulang tahun. Yang kedua, yang dicatat dengan tinta emas itu hari pernikahan. Kalau kelahiran dibuktikan dengan akte kelahiran, wisuda, sarjana, bangga apa, tapi tidak sembangga pada saat menikah, saat akad nikah. Kita berhasil menjadi PNS atau terpilih menjadi anggota DPRD saat dilantik lagi, cepret-cepret foto, tapi tidak semulia foto waktu kita akad nikah, dan itu ditandai dengan akte nikah, buku nikah. Yang ketiganya, Pak, jangan buru-buru saat kematian. Itu juga dicatat dengan tinta emas. Kalau di kota Bengkulu ada juga akte kematiannya. Bagi yang pegawai negeri perlu akte kematian itu untuk sebagai syarat mengurus pensiunannya. Yusila dengan hari Can akan mengukir tinta emas yang kedua. Besok akan melafalkan ijab kabul, serah terima dari Pak Jumio atas pendidikan, atas kehidupan, atas pergaulan, atas tanggung jawab dunia akhirat. Yusila ini kepada hari Can. Berat itu, Can. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu ada pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Dulu, Pak. Kalau sekarang jauh di mata, diambil orang. Maka harus dijaga betul. Dan tabiat istri sekarang, biarlah suaminya pergi jauh, yang penting dia masih megang HP. Asal masih ada HP di tangan, aman. Nah, disinilah mulai ada ketidaksesuaian lagi konsensus dalam berumah tangga. Ada orang menggambarkan kehidupan kita ini seperti 5 jari, Pak. Yang ini bapak sama ibu. Yang ini saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Jari tengah ini mewakili diri kita sendiri. Yang keempat ini, jari manis ini mewakili istri, garwo atau bojo. Yang kelima, kelingking ini mewakili anak-anak. Bagaimana prakteknya? Jari yang tengah yang mewakili diri sendiri itu temukan, Pak, dilipat. Dilipat seperti ini ditemukan keempat-empatnya seperti ini. Nanti Yusila boleh praktek sama Ican. Jari yang tengah dilipat seperti ini, yang empat ini. Ini bisa digoyang, Pak Nah. Ini bisa digoyang. Ini bisa digoyang. Tapi kalau bisa digoyang jari manisnya tuh, saya bayar 1 miliar nanti, Pak. Coba dipraktekkan. Ini bisa digoyangnya. Ini bisa digoyang. Yang jari kelingking ini bisa digoyang. Yang jari ini, istri suami itu, tidak bisa digoyang. Asal ini tuh, tidak bisa digoyang. Asal rapat ini. Apa artinya? Dengan bapak ibu sudah menikah Yusila nanti akan berpisah. Dengan saudara-saudaranya, dia juga akan berpisah. Masing-masing sudah berumah tangga. Dengan anak-anak seperti Pak Jumio sekarang, Pak. Dia akan melepaskan anaknya. Tapi suami istri itu tidak bisa terpisah, Pak. Tidak bisa dipisahkan anak, tidak bisa dipisahkan oleh orang tua. Filsafat ini sederhana menggambarkan
tentang betapa dalam berumah tangga itu luar biasa. Nah, untuk mencapai ke hal yang demikian, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam berumah tangga ini. Kalau persiapan harta, itu sudah Allah siapkan. Kalau persiapan masalah rezeki, itu sudah Allah persiapkan. Sebab awal hidup kita ini konsepnya sudah dari Allah, Pak. Kita ini masing-masing nanti 2 kali hidup, 2 kali mati. Tapi pertama mati dulu kita. Mati yang pertama saat di alam ruh. Waktu di alam ruh dulu ditanya kepada kita, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala sahidna. Kami bersaksi. Itu konsep. Waktu Ican dalam perut, Yusila dalam perut, itu Allah sudah tempatkan 4 rezeki. 4 hal. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiun, au saidun. Bahasa kita dusunnya, jodoh maut, bala rezeki. Hidup kita nih hidup yang pertama. Orang yang sudah mati itu mati yang kedua. Hidup yang pertama ini menjalankan konsep-konsep Allah itu tadi. Bagaimana konsep Allah kita beriman kepada Allah? Salah satunya Allah sudah nyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara kekuasaan Allah, tanda-tanda ayat Allah, Allah menciptakan kita dan pasangan kita masing-masing dari jenis kita itulah. Di bawah pasangan hidup kita itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berumah tangga ini persis seperti melihat gunung dari jauh, Pak. Haru bilu elok nian. Bagus nian. Itu. Kita nengok itu. Tapi jangan dimasuki gunung tuh, ya Allah. Binatang buas ada di dalam itu. Jurang terjal, licin. Kayu-kayu besar dan menyeramkan. Berumah tangga itu seperti itu. Kita melihat orang enak. Anak duo, motor ada semua. Rumah mungil tapi sederhana. Coba kita ngelakoninya. Belum tentu bisa seperti itu. Nah, maka ada orang yang inainya belum selesai, kukunya belum habis, tahu-tahu sudah terpisah. Ada juga yang sudah beranak bercucu, tahu-tahu bercerai. Kenapa demikian? Nah, untuk itu kepada Yusila dan Ican, pertama perkokohkan niat. Itu. Perkokohkan niat, innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Kalau niat berkeluarga ingin punya keturunan, mohon maaf, bukan dengan berkeluarga saja sekarang bisa. Dengan anak angkat bisa keturunan juga namanya, anak juga namanya, tapi anak angkat. Kalau menikah ini tujuannya supaya sakinah mawaddah warahmah, itu kalian bahagia, barangkali kalian bahagia, tapi belum tentu orang tua yang bahagia. Kalau pernikahan ini ingin membahagiakan orang tua, bisa jadi Pak Jumio dan istri dan ibu yang dari Kampung Bogor bahagia, kalian yang menderita. Tapi kalau menikah lillahi ta'ala, menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua di dalamnya akan tertarik bahagia. Maka ada orang mengatakan, tapi ini jangan semuanya kita perturutkan. Jangan mas kawin itu seperangkat alat sholat. Kenapa?
terlalu murah. Nanti dia bosan, dia beli lagi seperangkat alat sholat. Nikah lagi dia. Berapalah seperangkat alat? Bila perlu, mas kawinnya 1 buah Fortuner. Mikir dia mau nyeraikan bininya. Karena mas kawin itu diserahkan kepada istri. Mata duitan Pak enggak. Perempuan harus punya harga diri. Tapi kita belum lazim. Kalau ada di Kabupaten itu, viral Pak. Heboh dia. Mas kawinnya sebuah Alphard misalnya. Oh luar biasa itu. Nah, karena mengapa? Jangan sampai perempuan disepelekan. Masing-masing kita seperti yang dibacakan oleh Qorit tadi, sudah Allah lebihkan. Bima faddallallahu ba'duhum ala ba'd. Masing-masing kamu Allah sudah tetapkan ada kelebihan. Kita lanang can, ada kelebihan. Tenaga lebih kuat lanang. Pikiran lebih luas laki-laki. Itu. Tapi sisi yang lain, kita punya kelemahan. Itu. Perempuan lebih lincah dalam bekerja. 4 pekerjaan bisa dikerjakan Tino sekaligus. Gulai dimasak, air direbus, tangannya ngepel, mesin cuci berjalan, kemudian sesekali dia juga bisa nengok warung. 4 pekerjaan. Kalau lanang tidak bisa. Kalau fokus gulai itulah. Yang lainnya tidak bisa dia kerjakan. Itu kelemahan lanang. Allah ciptakan laki-laki bertubuh kuat. Maka itu 25 nabi dan rasul tidak ada yang perempuan. Dan repot Pak. Kalau ada nabi yang perempuan, begitu ayat mau turun, Jibril harus balik lagi. Ngapo? Nabinya lagi men. Kondisinya perang. Kata nabinya, mohon ditunda, ini lagi hamil besar. Macam mana perang hamil besar? Itu. 9 wali songo tidak satu pun ada yang perempuan. Kenapa? Tugas wali itu warasatul anbiya. Penerus para nabi. Mungkin berjalan malam. Mungkin sendirian. Jangankan malam. Siang baik perempuan jalan sendirian. Ditanya orang, Pak, kemana? Perjalanan jauh sendirian. Aib itu. Makanya tidak ada wali songo itu yang perempuan itu. Bisa jadi di hutan ketemu dengan begal, perampok, harus dilawan. Tidak bisa diselesaikan dengan tangis maaf. Aku wali songo. Itu. Entah ampun, tidak bisa itu. Yang gali kubur, entah kalau di Kabupaten Pak. Kalau di Bengkulu tidak ada yang perempuan, laki-laki semua. Maka perempuan jangan banyak tingkah, tidak digali kubur juga. Nah itu kelebihan laki-laki. Perempuan pun sejak Nabi diangkat, itu derajatnya jadi naik. Tidak ada surat Ar-Rijal yang ada surat An-Nisa. 10 jari ini. Mau 1 aja lah. Kasih nama yang laki-laki. Tapi tidak ada. Yang ada ibu jari. Itu. Ibu kota. Dharma wanita setiap kota. Tidak ada. 22 Desember itu hari ibu. Hari bapaknya tidak ada. Ini kelebihan masing-masing. Dengan kelebihan itu. Allah pasangkan. Maka yang lemah menguatkan. Yang kuat semakin kuat. Itu dalam sisi tatanan sosial kemasyarakatan. Tapi dari sisi agama, bahwa menikah adalah sunnatullah, hukumnya ada 5. Ada yang wajib menikah tuh. Kapan? Ekonominya lah mampan, nafsunya tinggi. Wajib dia nikah. Ada yang sunnah menikah tuh. Kapan?
Ekonominya mapan, tapi nafsunya bisa dikendalikan. Ada yang makruh nikah, seperti kata Pak Kades, umur belum 19 tahun. Akhirnya oleh KUA dirubah atau ditunda pemberian buku nikahnya. Karena itu hukumnya bisa jadi makruh. Ada yang haram hukum menikah, Pak. Misalnya, Ican ini menikah Yusila gara-gara ditolak oleh ayunya Yusila misalnya. Dia mau menikah misalnya, tunggu kamu, aku nikahi, aku telantarkan kamu. Itu haram hukumnya. Ada yang mubah hukumnya, nikah tuh boleh itu. Nah, dalam menikah seperti itu, hukumnya sudah jelas, maka yang lebih berat lagi tanggung jawab. Perempuan dikatakan enteng banget, nanti salah itu. Kita laki-laki ini, Masya Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Andai kata Ican hobi nyawer nanti, Yus, itu dosanya seujung kuku ndak dengan kamu. Tahu-tahu dia hobi nyelot, main mahjong misalnya, itu dosanya tidak ke kau. Atau misalkan suami kamu hobi minum atau selingkuh, sedikit pun tidak ada dosanya dengan kamu. Itu urusan suami. Tapi Chan, Yusila sejak dengan kamu sembahyang tidak pernah serakaat pun, kamu berdosa. Selama ini puasa, sejak nikah dengan kamu malas dia puasa, kamu berdosa. Karena sudah tanggung jawab kamu. Selama dengan kamu dulu tutup aurat, sekarang dia buka auratnya, kamu berdosa. Karena dilihat orang. Maka ada orang bertanya dengan saya, Pak Ustaz, bini saya sudah saya suruh sholat. Alangkah melawannya Pak Ustaz itu. Sudah saya ngomong, Bu, kalau keluar cudul pakai jilbab, apa kecilnya panas. Terserah aku. Alangkah melawannya. Macam mana Pak Ustaz? Kira-kira masih salah dah aku? Masih, saya bilang. Di mana salahku Pak Ustaz? Salah milih bini. Ngapa milih yang model itu? Ini. Nah, perempuan, kalau mati istri kita nanti bapak ibu, itu belum diperiksa, Pak. Amal sholat, amal zakatnya. Itu akan dipanggil suaminya. Akan ditanya Allah, macam mana selamanya dengan kau? Kata Tuhan. Kalau kita ngomong, ya Allah Tuhan, kalau pacak jangan aku masuk neraka. Ngapa? Jadilah neraka dunia berdampingan dengan dia ni. Nah, itu tidak selamat seorang perempuan. Selama di dunia aku rasa neraka dengan dia ni. Kinilah masuk neraka lagi, nanggung. Nah, maka karir wanita itu bukan jadi gubernur, bukan jadi pengusaha sukses, tapi derajat perempuan itu tercatat di 8 pintu surga. Ketika bini kita mati, suaminya ngomong, ya Allah, 30 tahun kami berumah tangga. Engkau panggil dia sekarang, aku ikhlas, ya Allah. Maka di 8 pintu surga tercatat nama istri kita. Ini beratnya dalam berumah tangga. Hal-hal yang lain itu kita tinggal ngejalani. Tidak menikah aja Yus, rezeki kita ada, apalagi sudah menikah. Orang dulu Pak, hebat dia. Banyak anak, banyak rezeki. Apa beda anak dulu dengan anak sekarang? Orang sekarang anaknya 2, 3, karena tidak yakin kepada Allah. Terbayang tak kalau anak kita 2? Mati 1, tinggal 1. Mati 1 lagi, habis. Nah, sumur lah kering, keran lah ngadat. Macam mana lagi? Itu. Orang dulu
dulu anaknya 9, 11, 12 anaknya mati 4, bapaknya masih ngakak. Mas 8 lagi. Itu. Tapi hebatnya orang tua dahulu, saya pak 9 beradik. Cuman yang hidup 3, 6 tuh mati semua. Ada yang mati masih bayi, ada yang mati bujang itu. Nah itu. Dah ada ibu kita tuh yang anaknya 4. Kalau ada anaknya 4, terhina wanita zaman dulu. Ngapo? Tino tidak subur. Maka anaknya 9. Tapi 9 beradik, 10 beradik, 11 beradik, 12 beradik, mak kita belum tentu masuk SD atau tamat SR. Tapi anaknya insya Allah pacak galau baca Al-Quran. Bagus galau akhlaknya. Yang ngeri pak, orang sekarang S1, S2, S3, S4 lah dah belum. Dia tidak sadar banyak ego S nih. Gara-gara S itulah galak beku. Ini pak. Bukan cerita bohong pak. Di Bengkulu ada orang 3 beradik. 2 lanang, 1 tino. Yang lanang ini, 2 ini sukses gal. Mobilnya Terios sama Pajero. Yang adik perempuannya menjago baknya sakit di dusun, nikah dengan nelayan. Ini pak, pembuka selero. Oleh bapaknya diikatnya lagi bentalan tadi, dia dorong. Kasih dengan cucu bapak. Bawa pulang lagi. Bapak lagi sakit. Kalau bapak sehat, kepala kambing mentah kamu bawa, ku gigit. Dalam tuh pak. Kata menantunya, pak, aku jaring sebentar. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Yuk. Setengah hari dia jaring, alhamdulillah banyak dapat. Dia jual ikan. Ada duit sedikit. Dia balik, bapaknya masih ngulik. Lah, ya. Belum berobat. Lah siapa ngantar? Kata bapak, astagfirullahaladzim. Panggilnya bini. Ganti pakaian. Kenapa? Kita antar bak berobat. Ada duit? Ada, kata suami. Berganti pakaian. Bermotor pak. Menantu di depan, mertuanya di tengah, bininya ada di belakang. Yang pakai Pajero tadi, nengok. Anak model ini kamu kamu tidak selamat kamu di akhirat. Walaupun kamu tahajudnya tiap malam. Walaupun puasa Senin Kamis kamu setiap minggu. Walaupun sedekah kamu seabrek-abrek. Karena kamu tidak lahir dari lubang batu. Kamu lahir dari Pak Mujio. Pak Jumio serta ibu. Kamu lahir kan dari ibumu yang tidak ada lagi. Bapak sudah meninggal. Kondisi seperti ini, dulu pak, kita ini menikah, nggak pakai kayak ini. Pakai pring, pinjam papan, gotong royong. Ini pakai modal, Nyus. Organ tuh dipesan pakai modal. Uang dari mana nggak pernah kamu tahu. Ada orang tua nih, cucunya lahir 2, utang pesta. Belum terbayar dan tidak pernah dia ceritakan sama anaknya begitu. Nah maka bekti sama orang tua, kalaupun sudah menikah tetap. Walaupun kamu sudah menikah, berbakti kepada suami, Ican juga tidak boleh untuk terlalu saklek. Walaupun mau kemanapun, kamu harus izin dengan suami. Tidak ada doa bagian. Untung ibu masih ada. Kalau model saya, mak lah tidak ada lagi. Kalau ibu sudah tidak ada lagi, putus channel ke langit pak. Tidak ada doa kita yang langsung diijabah. Tapi kalau doa ibu, itu langsung menembus langit pak. Kalian bisa berjodoh seperti ini, belum tentu karena kalian dijodohkan, tapi karena doa orang tua. Allah pertemukan yang demikian. Kalau rezeki tidak usah khawatir. Allah sudah siapkan. Banyak kisah-kisah nyata. Zaman Nabi Daud.
Ada janda ditinggal suaminya mati, anaknya banyak, kerjonya mintal, kapas jadi benang. Seminggu dijual segulungan, dapat duit 100 dinar. Itulah tiap minggu yang dimakan. Tidak bisa lagi untuk beli apa-apa. Seminggu dipulung 100 dinar. Hari itu selesai dipintal, dijemur di atas seng. Apes burung gagak nyambar benang itu. Kalau mau minta lagi 2 minggu lagi, uang sudah habis, ini tidak ada yang bisa dijual lagi. Nangis ibu tuh ngadap dengan Nabi Daud. Ngomong jano maco dion bayu kucing tak ciba. Itu bahasa dengan Nabi Daud dulu. Ya Allah Kanjeng Nabi. Anakku banyak, kerjaku mintal, kapas jadi benang. Aku jual 100 dinar. Hari ini tidak bisa dijual, diambil oleh burung gagak. Allah itu adil. Apa zalim sih? Terkejut Nabi Daud. Jangan model itu, Bu. Sabar. Tidak selesai dengan sabar, Pak Nabi. Sama kayak kartu namo caleg. Tidak macam di belanja. Itu kata ibu dulu kan. Nggak punya kecaleg gitu kan. Itu. Sedang disabarkan dari itu, datang tamu berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Nabi Allah, izinkan saya nitip. Ini ada uang 1000 dinar. Loh, apa ini? Silakan Tuan Nabi mau nyumbang ke siapa saja boleh. Judulnya apa ini? Kami ke seberang, nyebrang laut, berdagang orang 10. Habis Pak, baru sekali inilah berdagangnya habis betul tuh. Untung luar biasa, kami seneng banget. Pulang ke sini, tengah laut kapalnya bocor. Mati kami, Nabi. Maka sebagai ketua kelompok aku ngomong, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Yakin tak? Kalau kita bersedekah 100 dinar per orang dari keuntungan kita ini, insya Allah kita selamat. Kata yang lain, iya apa? Pokoknya kita ikut ketua saja. Sedekah. Dipungutlah 100 dinar per orang. Orang 10 dinar. Ya Allah, dengan 1000 dinar kami akan memohon pertolongan. Selamatkan kami sampai ke belakang. Datang burung gagak. Bawa benang. Yang bolongnya pas sebesar segulungan benang itu. Apa kata ibu? Benangku bakalau doca. Kata Nabi, sabar Bu. Benangnya lah itu tuh. Kata Nabi Daud, kalau ibu yang jual cuma dapat 100 dinar. Tapi kalau Allah yang jual, ibu dapat 1000 dinar. Ini bawal. Ini rezeki. Nah, yang menjadi masalah kita sekarang ini, tidak ada orang yang tidak Allah kasih rezeki. Yang jadi masalah ini, komitmen kita kepada Allah itu melenceng jauh. Lewat apa? Lewat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang dikatakan orang yang beruntung tuh qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Kalian berdua sudah beriman ini. Besok akan menikah dengan cara Islam. Hanya saja kurang dalam pelaksanaan syaratnya sehingga keberuntungan itu hilang. Apa syaratnya? Alladzina hum fi sholatihim khusyi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa itu pingsan. Khusyuk itu serius. Mbok, kalau kamu sudah di Tugurejo ini, Chan, kamu jadi penambah jumlah sholat berjamaah di sini. Kamu jadi penambah jamaah Jumat di sini. Itu yang kurang dari kita ini. Sementara takmir masjid kita juga kadang-kadang merasa lebih menjadi penguasa masjid.
Itu. Apa kata takmir kayak itu. Jadi anak muda kurang dilibatkan. Ini juga yang salah. Kasih kesempatan kepada yang muda-muda untuk berbakti di masjid ini. Tidak masalah. Undang. Kita kadang-kadang salut dengan jamaah tabligh. Dia datangi ke rumah orang tak mau, dia tidak tersinggung, dia aja. Lah kenapa kita tidak ngajak can, kata Pak Imam. Kamu jamaah baru nak, ayo ramekan masjid. Rasaku malu juga icat aja Pak Imam seperti ini. Kadang-kadang kita tidak ada kepedulian sama sekali tentang itu. Kamu akan mengangkat derajat Pak Jumil. Beliau ini marbot, kata orang kota. Kata orang sini, gharim. Gharim itu tidak ada dalam struktur penggajiannya. Gajiannya lillahi ta'ala. Itu. Dan dia sanggup membaktikan dirinya. Kamu juga bagian daripada jamaahnya ini. Luar biasa. Begitu juga dengan Yusila. Kita kadang-kadang yang kita lupa ini, hakikat kita diciptakan ini, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak Allah ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada hal-hal yang lainnya. Kita tinggal jalani saja, Pak. Urusan-urusan yang balak musibah kita tidak tahu. Urusan-urusan kapan kita mati tidak dikasih tahu. Di mana bundel-bundel, bongkah-bongkah rezeki kita juga tidak tahu itu. Semua itu Allah rahasiakan, tapi semua dalam jaminan Allah subhanahu. Yakinlah kepada Allah subhanahu. Cuma kalau berdoa, jangan doanya cetes nian. Mohon maaf, ini ada kisah, mohon maaf, pemulung yang kerjanya serabutan. Hari itu dia cari kardus untuk jual kardus. Lah setengah hari belum juga dapat kardus. Dia berdoa sambil jalan. Ya Allah, kasih aku makan 3 kali sehari aja ya Allah. Ya Allah, aku minta makan 3 kali sehari aja ya Allah. Tidak juga. Pergi ke belakang rumah orang, ada mesin air. Mudah diambil. Terbayang dia kardus tidak dapat, mesin air nilah diembat. Lagi ngambil mesin air tuh ketahuan sama yang punya rumah. Akhirnya dikejar. Dilaporkan ke polsek, ditangkap polisi, ditahan. Nah waktu ditahan itulah dia dikasih makan 3 kali sehari. Terkabul doanya. Nah maksud kita, cobalah doa-doa yang baik. Sebab la qadara illa bid'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah komponen-komponen seperti ini, itu konsep awalnya sudah, tinggal realisasi di atas muka bumi Allah ini. Itu yang harus kalian tunaikan. Terakhir, menikah ini hanya pelafalan. Gitu. Apa pelafalan? Sekarang kalian tidak boleh bersentuhan. Setelah besok Pak Jumio mengatakan, Harican Saputra, aku nikahkan anak kandungku Yusila kepada engkau. Mas kawin sekian dibayar tunai. Kamu jawab, aku terima nikahnya. Yusila mas kawin sebagaimana dimaksud dibayar tunai, bukan saja kamu tidak dilarang bersentuhan, kamu tidur berdua juga halal. Hanya pelafalan seperti itu bisa menghalalkan dari hal-hal yang haram. Artinya agama ini mudah. Yang sulit itu kita mempersulit dalam bentuk agama.
Mungkin di kampung Bogor tidak pakai kunut, tahu-tahu di sini pakai kunut can. Ikuti saja. Kadang-kadang kita lihat jamaah di kota tuh Pak, agak heran kita. Tahu sembahyang imamnya kunut. Allahumma hdina, masih keras pala, tidak nak ngangkat tangan. Lah ngapa tegak di belakang itu? Aku tidak kunut, lah kita mengikut imam. Agama tuh praktis seperti itu, Pak. Atau di sini azan Jumatnya sekali, tidak bisa qabliyah Jumat Pak Ustaz. Tidak usah qabliyah Jumat, itu kan sunnah. Itu. Nah ini. Jadi saking mudahnya agama ini, tinggal kita jalan. Tidak ada penekanan untuk hal-hal yang kalau bisa haji itu berangkat. Duit ada yang ditinggalkan aman. Wajib berangkat. Kalau enggak usah. Gugur kewajiban. Kalau ada duit untuk bayar zakat, kalau tidak ada anak 2 besok lebaran. Beras tinggal 2 cupak. Untuk seorang beda cukup itu. Maka tidak usah berzakat, duduk di rumah orang zakati kita. Selesai. Puasa itu juga. Tidak sanggup Pak, kerjaku mecah batu sebesar ban mobil itu. Selama bulan puasa ini. Berapa upahnya? 300 sekubik. Berapa hari itu? 4 hari. Tidak usah puasa dulu. Ganti pada hari yang lain. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan langsung dibayar kodo. Ada ibu-ibu nelpon, Pak Ustaz, berapa kodo sekarang? Berapa pidia sekarang? Memang berapa, Bu? Tidak, aku nak bayar pidia. Ibu umur berapa? 35. Oh, tidak boleh. Pidia itu untuk orang sakit, tidak ada harapan sembuh. Kemudian, orang pikun. Piring masih di depan, ditanya makan belum? Dia jawab belum. Pikun namanya. Kalau kita masih siap, tidak boleh bayar pidia. Harus bayar kodo. Berapa hari saya bilang? Puasa kamu yang kemarin enggak dikodo. Sekitar 29 lah. Dapat tidak puasa. Itu sholat juga seperti itu. Kalau sanggup tegak tuh tegak, kalau tidak duduk, kalau tidak tuh berbaring gitu. Itu ruksanya sholat, tapi tidak boleh ditinggalkan. Kalau dari seawal berumah tangga, kamu jadikan diri kamu orang yang taat beragama, tidak meninggalkan sholat, kamu akan menjadi makhluk istimewa di muka bumi Allah ini. Kalau Pak Kades sudah senang dengan warganya itu, biasa yang senangnya itu dipanggilnya terus itu. Dan tanpa diminta, Pak Kades juga kadang-kadang sering ngasih apalagi bupati, gubernur, apalagi presiden. Bangga gitu. Saya punya di Bengkulu itu katanya Junaidi. Oh, aku rekam di TV itu. Kalau dapat kata presiden ngomong nama aku deh. Itu presiden. Nah, Allah senang dengan kita. Masya Allah. Dunia beserta seisinya, angan ringan kita gapai. Hanya saja kadang-kadang orang banyak menjadikan syahadat itu seremonial. Apa seremonial? Selesai syahadat, selesai itu. Tidak ada aktivitas serta itu. Mudah-mudahan Yusila dengan Ican besok akan melangsungkan akad nikahnya. Bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tapi jadi teladan bagi kita semua. Tidak hanya berbakti kepada Allah, tapi juga berbakti kepada kedua orang tua. Mohon maaf, mestinya makin tinggi pendidikan, makin bagus adab dan imannya. Makin posisi dewasa, makin bagus akhlak dan adab etikanya. Makin berumah tangga, makin baik kita. Jangan sampai ketemu sama tua orang ngecek. Woi, tidak berubah kau ni. Satu maknanya bisa jadi ngomong wajah kita tetap awet muda.
Ada juga di Bengkulu ngomong, wah, idak nungo kau ni. Idak tu. Mana kau ada orang idak nungo tu? Tapi makna di belakangnya perangai kita tidak berubah, makin buruk. Itu yang jangan sampai terjadi. Hal-hal yang lainnya, insya Allah landai Allah sudah menjamin buat semua makhluknya. Saya pikir demikian. Kasihan yang nak balik ke Bengkulu. Mungkin ada yang mau pulang ke Bengkulu. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu